Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Octaviano Sabana, dengan NIM 188215006 dengan Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Dan saya kali ini akan membawakan materi tentang ulangan akhir semester saya, yaitu dengan reported speech, dengan mata kuliah Intermediate Grammar, dan dosen pengampu Bapak Burhanuddin, MPD. Oke, untuk materi pertama kita mulai dengan reported speech. Reported speech atau indirect speech adalah kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang telah disampaikan oleh orang lain. Dalam penerapannya, kalimat mengalami beberapa perubahan, sehingga menjadi lebih jelas bagi pendengar. Oke. Speech. Speech bedakan menjadi direct speech atau kalimat langsung, dan indirect speech, kalimat tidak langsung. Direct speech adalah kalimat yang diucapkan si pembicara ditulis seperti apa adanya, dalam arti secara langsung. Ciri-ciri: terdapat koma dan tanda petik. Didahului dengan introductory verbs, contohnya seperti said, told, and explained. Indirect speech adalah kalimat yang melaporkan tentang ucapan si pembicara secara tidak langsung, dengan ciri-ciri sebagai berikut: tidak terdapat tanda petik dan tanda kutip. Terdapat kata hubung atau conjunction. And examples, direct speech. Contohnya seperti Kirana berkata, saya membeli seekor kelinci, dan menjadi Kirana said buy a rabbit. Dengan buy adalah simple present tense-nya. And indirect speech, Kirana berkata bahwa dia membeli seekor kelinci. And then Kirana said she bought rabbit. Bought adalah simple past tense-nya. Dan di sini adalah perubahan tense dari direct and indirect. Simple present dari indirect yaitu rumus adalah subject plus verb pertama, verb 1. And indirect adalah simple past dan subject plus verb 2. And present continuous dari direct adalah subject plus is atau am atau are plus verb ing. And indirect ada past continuous dengan rumus subject plus was atau were and plus verb ing. Sedangkan direct ada present perfect dengan rumus subject plus have plus verb 3. Dengan indirect disusuli dengan past perfect dengan rumus subject plus had plus verb 3. Dan direct mempunyai past simple dengan rumus subject plus verb 2, sedangkan indirect tidak. Oke, untuk perubahan waktu di sini ada direct mempunyai now, ada today, ada yesterday, and tomorrow, and next week, and next year, last week, last year. Dan indirect ada then, ada the day before, the next day, the following week, the following year, the previous week, the previous year. And question with who question. Direct, contohnya, he said, where is your home? Yaitu dengan arti, dia berkata, di mana rumahmu? And indirect, he asked me where my home was. Sedangkan indirectnya adalah kalimat tidak langsungnya, dia bertanya padaku, di mana rumahku? Oke, kita ada soal, exercise. Direct, she said I read a novel. And indirect, she said that she read a novel. Direct, he said where is your school? And indirect, he asked me where my school was. And direct, they said don't call use. And indirect, they ordered me not to call them. And direct, she said call me please. And indirect, she asked me to call her. Oke, sekian materi dari saya. Terima kasih untuk memberi kesempatan saya membawakan materi reported speech di UA saya.
Mohon maaf bila ada kesalahan penggunaan kata-kata dari saya. Terima kasih juga dengan dosen pengampu saya, Bapak Burhanuddin MPD. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.